di waktu kuliah itu saya jadi orang yang sangat berbeda. Kita ngajar offline aja yang nangkep paling 20%, apalagi Zoom. Aduh tuh kayak Tuhan ya Allah, ini jelasinnya bagaimana gitu Jadi ya. itu sama aku kuliah kemarin, jadi ngajarnya pas di akhir-akhir karena di awal banyak kepleset kan. Awalnya kita malu, ragu, disampaikan, tiba-tiba harus perform di depan kamera, terus kirim video, belajar editing video dadakan. Cuma dimulai di semester 5 tuh tak kenapa bener-bener nggak tahu kena mental kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Bea Studi Nusantara. Nah, di sini ini adalah teman-teman punggawa dari podcast Bea Studi Nusantara nih. Nah, mungkin di sebelum-sebelumnya kita belum secara detail memperkenalkan diri. Nanti kita gantian memperkenalkan diri dan pada kesempatan hari ini kita mau ngobrolin tentang dunia kuliah saat S1 nih. Alhamdulillah teman-teman di sini ada yang fresh graduate, ada semi-semi fresh graduate gitu. Saya yang tua graduate ini udah duluan lama gitu ya. Tapi kita akan ngobrolin gimana sih strategi selama kuliah S1 untuk mencapai karya atau output terbaik gitu ya selama S1 nih ya. Nanti di sini aku mau nyampein, nanti teman-teman tinggal ngikutin ya. Eh, Kali lagi perkenalkan, nama saya Ali Rahmat. Saya menempuh pendidikan S1 di jurusan agroteknologi atau mungkin beberapa kampus agroekoteknologi di Universitas Lampung ya, di Lampung. Saya masuk di tahun 2009 dan lulus di tahun 2013. Eh dan saya adalah wisudawan terbaik di Fakultas Pertanian pada saat itu gitu. Nah, nanti sepil-sepil ya, saya sepil-sepil apa sih yang saya lakukan selama S1 sehingga saya mendapatkan gelar sebagai wisudawan terbaik Fakultas Pertanian dan juga saya mendapatkan beasiswa S2 dan S3 di Jepang. Makanya background saya menggunakan background Gunung Fuji. Oke, selanjutnya kita dengarkan perkenalan dari Kak Meli. Silakan Kak, dari kampus mana dan seperti apa di kampusnya? Ya, halo Be dan halo teman-teman Mbak Maya, Bang Bril, sama Mas Trisno. Perkenalkan, nama saya Meli. Saya dari Sulawesi, Universitas Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Saya jurusan Teknologi Hasil Pertanian atau namanya di kampus lain biasa Teknologi Pangan. Terus saya masuk kuliah di tahun 2020 dan baru-baru wisuda di bulan Mei kemarin yang lalu 2024. Mungkin bentar kita bahas lebih jauh, Beh. Dan Oke, untuk kalau ya. Fakultas Pertanian juga sama, Beh, best graduate, alhamdulillah. Alhamdulillah nih ya. Tolong yang lain santai aja ya guys ya. Selanjutnya di sini ada Tresno, silakan Tresno. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Trisno Nugroho. Saya kebetulan lulusan dari S1 Universitas Swadaya Gunung Jati. Kebetulan di prodi akuntansi ya. Saya lulus di tahun 2022 dan alhamdulillah sekarang lagi meneruskan ke jenjang kedua dan sampai ke tahap menyusun tesis. Dan mungkin kalau misalkan seputar S1 nanti kita bakal bisa bahas bareng-bareng mungkin ya nanti. Oke, Ya, terima kasih. thank you Tresno. Jadi sekarang ada master ya, lagi S2, magister sorry kalau di Indonesia magister ya. Ini yang lagi baru daftar magister silakan Bro Brili. Halo Babe, Kak Meli, Kak Maya, dan Mas Trisno. So, kenalkan aku Bedan Rajan dan Yursya, biasa dipanggil Belian atau Bril. Aku baru jadi fresh graduate dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi, baru wisuda Februari kemarin. Dan insya Allah ke depan akan melanjutkan studi S2
di Universitas Riau dengan program studi ilmu pertanian. Oke, siap. Thank you, Deli. Ayo, terakhir ada Maya. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Maya Sari Syamayanti. Biasa dipanggil Maya. Jurusannya sama kayak Kak Trisno dari akuntansi, tapi di universitas yang berbeda. Aku dari Universitas Sriwijaya, angkatan 2017 dan lulus di tahun 2022. Kebetulan kalau untuk best graduate enggak ya, tapi alhamdulillah dapat penghargaan aktif di organisasi keilmiahan dari fakultas kemarin. Oke, siap ya. Oke, ya. Jadi teman-teman yang sekarang nonton nih ya, mungkin teman-teman yang masih baru masuk di dunia perkampusan nih, kita ada 5 narasumber dari berbagai bidang ilmu yang berbeda gitu ya. Dari kampus yang berbeda, tentunya memiliki budaya yang berbeda. Apalagi saya yang sudah tua gitu ya, angkatan 2009 bersama mungkin kalau di kampus mereka-mereka ini adalah mahasiswa saya. Oke, baik. Kita ngobrolin ya dunia kampus itu kan beda banget ya sama SMA ya. Jujur di tahun pertama itu saya mau spill ya, IP saya itu semester 1 itu 3,33, tapi di semester 2 IP saya itu 2,7 gitu ya. Whatever ya, itu masa lalu, tapi saya sekolah S2 dan S3 di Jepang gitu, bahwa menunjukkan eh, dinamika dalam mencari apa ya, mencari ilmu gitu, itu sangat sangat struggle gitu ya. Saya mau cerita bahwa background saya itu keluarga petani gitu, tapi basic keluarga besar itu memang dari keluarga bapak itu cukup berpendidikan ala dulu gitu ya. Dulu itu ada pendidikan SPG gitu ya. Mungkin beberapa orang tua kita atau paman kita ada yang alumni itu yang SPG atau PGE yang nanti dicetak untuk calon guru atau calon guru agama, itu zaman dulu banget gitu. Nah, jujur dulu pada zaman itu beda ya. Kalian kan ada yang UKT yang mahal gitu ya. Nah, di zaman Babe pada tahun 2009 itu kami masih SPP biasa gitu ya. Pada zaman itu masih di Fakultas Pertanian Universitas Lampung itu masih ranknya 850-an gitu per semester gitu. Itu terkait biaya ini. Nah, terkait dengan strategi kuliah nih ya teman-teman. Kan saya semester 1, semester 2 itu anjlok nilainya ya. Gak bagus banget gitu ya. Dan dulu kalau Babe dulu ikut sebuah kegiatan apa ya, motivasi gitu. eh Mereka menyuruh kita membuat target list ternyata gitu. Dan mungkin kalau beberapa dari kalian pernah nonton videonya Kak Danang Ambar Prabowo, itu dari IPB, kalian searching aja di YouTube sudah ada. Itu adalah salah satu video favorit saya karena dengan video itu saya bisa jadi salah satu best graduate dan juga sekolah ke Jepang karena Kak Danang Ambar Prabowo ini salah satu yang mendapat beasiswa ke Jepang. Dan fun fact-nya adalah ketika kerja di BRIN, kami satu angkatan CPNS. Gitu. Jadi Oh, at the time aku bilang sama kata Bang Danang, aku bilang, "Bang, aku adalah salah satu fansmu sejak dulu," gitu. Tapi akhirnya beliau bilang, "Sekarang kamu lebih jago daripada saya, Li." Jadi fan-nya gantian. Oke, nah kalau teman-teman gimana nih step awal dulu ketika kuliah seperti apa sih? Apakah ada perencanaan khusus atau bagaimana? Atau sama seperti Babe yang ketika itu kayaknya semester 1 itu kita ikut apa ya, ada program kegiatan UKM gitu, terus kita suruh buat list target-target selama S1 gitu. Nah, teman-teman gimana nih? Aku mulai dari Meli deh gitu. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Waktu 2020 tuh Beb, apa ya, lagi COVID-nya banget. Oh Jadi iya tuh. yang Mm-mm. familiar di angkatan aku tuh 2020 online, Google Classroom, terus Zoom Meeting, terus kita buat tugas video. Jadi yang awalnya kita
malu, gagu di kamera, tiba-tiba harus perform di depan kamera, terus kirim video, belajar editing video dadakan, itu kayak nggak ada gambaran. Kalau misal ini mau targetnya kemana, karena memang fokus di depan laptop aja. Dan kemarin lebih seharusnya kita kan kalau teknologi pertanian tuh udah harus di lab kan. Cuman kemarin lebih banyak nonton videonya, lebih lebih ya itu lebih banyak belajar sama video. Nanti nanti ngelaporin deh minggu depannya sama dosen dari beberapa video sudah berapa video dari sekian video udah beberapa aja gitu. Nanti sekitar semester 5 mau masuk ke 6, 7 baru ada gambaran ini mau kemana, targetnya apa, dan bagaimana caranya untuk mencapai wisuda, tuh tahap-tahapnya seperti apa. Seperti itu sih kurang lebih. Bahkan sampai sekarang masih bertanya untuk saya pribadi, kira-kira S2 itu penting gak ya? Maaf, bukan untuk apa ya, bukan untuk membedakan atau diskriminasi, cuman untuk pribadi sendiri lihat teman-teman, lihat Bang Bril, lihat Mas Risno, apalagi kemarin ya narasumber sebelum-sebelumnya yang begitu giat kejar S2, S3, aku tuh kayak masih bertanya-tanya, emang segitunya ya worth it bagi banyak orang tuh S2, apalagi kalau ada yang dapat pressure dari orang tua, oh ternyata bagi beberapa orang tuh penting S2. Kayak gitu sih. Jadi kalau untuk saya pribadi memang awalnya nggak ada rencana untuk S2, makanya kuliahnya tuh lebih lebih ngalir deh, nggak ada kayak nggak ada strategi, lebih ngalir aja gitu. Tapi karena mungkin lebih karena keadaan COVID itu ya, kan saya Babe juga 2020 ngajar ya, dan emang enggak hanya siswa ya, mahasiswa, tapi juga dosen juga saat itu mengalami perubahan yang membingungkan sebenarnya, membuat Hmm. mengajar mati mahasiswanya ya pakai kita ngajar offline aja yang nangkep paling 20%, apalagi Zoom. Aduh itu kayak Tuhan ya Allah, ini jelasinnya bagaimana gitu ya. Nah, makanya ketika skripsian itu kadang kayak kan Babe belum sampai punya mahasiswa bimbingan skripsi karena kan cuma 2021 Babe pulang sekolah S3 2019, 2019 sampai 2020 itu dosen, kemudian jadi peneliti kan, which is peneliti itu mungkin hanya punya mahasiswa magang atau mahasiswa skripsian gitu. Dan itu kerasa sekali, makanya aku nge-track dulu angkatan berapa, angkatan sekian yang melewati 2 tahun fase COVID itu kayak megang pipet aja kayak gitu gitu. Ada kayak gitu kayak, tapi kayak aduh anak COVID ya gitu. Jadi itu yang kayak Iya. ya kami juga kadang, tapi kami kalau saya itu kan menyiksa ya, kalau dalam artian menyiksa itu ngerjain ini ngerjain itu, kayak mereka itu kayak bapak kerjanya banyak banget sih gitu, karena dunia kerja itu akan lebih melelahkan gitu, saya kayak mempressure mereka di situ. Nah kalau Mas Trisno nih gimana nih di UIN Gunung Jati ya berarti ya? Iya benar. Jati ya, sip. Cirebon ya Mas Di sini Risno? kalau benar-benar di Cirebon. Oh saya PMM di Cirebon Mas, Oh iya. 2022 semester 5 di sana. Oh P ternyata ada yang Cirebon juga ya. Ada yang tahu Cirebon ternyata. Senior saya ternyata. Hmm. Hmm. Silakan Ya Mas. kebetulan kalau misalkan kesan saya untuk saya tuh sangat dinamis Kak. Soalnya di semester 1 sampai 3 saya tuh benar-benar ngoyoh ngebut banget gitu. Bahkan 3 semester di awal selalu ngambil semester atas, matkul semester atas. Karena setelah semester 3 sebenarnya sebagian besar matkul sudah terpenuhi. Cuma dimulai di semester 5 tuh entah kenapa benar-benar nggak tahu kena mental kayaknya. Entah dari tekanan orang tua, dari teman atau di gimana mau ke depannya gitu kan. Itu mulai kita pikirkan semua. Dan makanya itu di kuliahan sangat buyar. Mulai semester 5 benar-benar kacau. Sampai semester 7 itu benar-benar banyak matkul yang kosong. Yang tadinya kebut di awal kan ini malah ngerem banget di akhir. Nah, makanya Oh, waktu waktu itu pun
telat sebenarnya untuk ngambil skripsi di semester berapa ya waktu 10 berarti untuk ngambil skripsi. Tapi fun fact-nya adalah ketika lagi terpuruk-terpuruknya ya, mungkin ada bless in disguise gitu kan, ketemu seseorang dan akhirnya jadi semangat lagi ya. Dan alhamdulillah waktu itu benar-benar skripsi hanya mengerjakan dalam waktu kurang dari 2 minggu udah selesai ya. Emang ketemu orang benar-benar mantap sih, efek ketemu orang ya. Oke. Oh, keren. Tapi berarti gini ya Oh, pelajarannya. orang itu ya. Nah, nanti kita sepil siapa sih dia. Wah. Aduh, Ups, enggak. Jadi gini, kalau aku Trisno tadi berarti gini, ada kesalahan strategi ya. Berarti dalam artian di awal itu gaspol, ternyata kalau saya melihatnya itu di episode semester 4, 5, 6 itu orang kehilangan jati diri biasanya. Ada titik jenuh dan kehilangan jati diri. Tapi nggak tahu ya, nanti kita koreksi sih dari teman-teman gitu. Gimana nah kalau iya, teman-teman gitu ya. kebetulan kalau tipikal anak kuliah kan ada banyak ya, Be. Kayak ada kupu-kupu, ada kuda. Nah, kebetulan saya itu tipikal yang kuda emang. Habis kuliah dagang, lagi kuliah dagang. Dan Udah ada entrepreneurnya ya gitu. betul efek udah kenal uang, kayak ngapain lagi sih kuliah, orang udah dapet duit juga waktu itu ya. Duitnya banyak ya gitu. Oke. Tapi emang itu nanti another story, nanti kita sambil diskusi ya. Kita geser deh ke mana? Ke Mae dulu ya. Ke Mae, silakan. Gimana nih? Oke. Kalau sebenarnya hampir mirip sih sama Babe. Tadi karena terinspirasi dari Mas Danang Prabowo ya. Jujur kalau SMA, saya itu orangnya pendiam banget gitu. Untuk maju ke depan, untuk public speaking gitu, itu tuh kurang banget. Nah, akhirnya di waktu kuliah, itu saya jadi orang yang sangat berbeda. Karena di situ pertama, saya nggak ada kenal satupun di jurusan saya. Jadi teman-teman di SMA itu nggak ada satupun yang masuk di jurusan dan seangkatan sama saya gitu. Nah, jadi orang itu kan nggak punya background story tentang kita kan, jadi nggak tahu kita seperti apa. Makanya di situ saya bebas, kayak ngerasa bebas jadi diri yang baru gitu. Bebas Nah, terus berekspresi. kedua, iya. Terus yang kedua, kebetulan di awal masuk kuliah ya, itu kan sebelum COVID, dan kebetulan itu pertama kalinya saya melakukan perjalanan jauh. Jadi jarak dari rumah ke tempat kuliah itu 1 jam dan PP tiap hari. Jadi iya, jadi ngelewatin, kalau dari Banyuasin ya, Banyuasin, Palembang, baru Indralaya. Karena kan kampus utamanya Unsri itu di Indralaya. Terus itu ketemu sama satu cutting deh, dan ternyata beliau itu organisatoris ya gitu. Terus diracuni lah aku, dikasih doktrin, Dek, kalau misalkan kuliah itu jangan cuman kuliah-kuliah aja gitu katanya. Terus ya banyak-banyak lah berkarya gitu kan. Nah, jadi dari situ termotivasi. Kemudian ikut seminar dari salah satu lembaga keilmiahan di ekonomi, namanya KEMI, di Unsri gitu. Terus pematerinya tuh bilang, dulu ada kisahnya Ahmad Danang Ambar Prabowo, apa ya nama lengkapnya? Aku lupa depannya. Oke, Iya. Danang Ambar Prabowo, ingatku. Mungkin Ania Ahmad ya, aku nggak begitu. Iya, nah itu katanya kan tulislah 100 ya, 100 impian di kertas, kemudian tulisan itu kamu tempel di tempat yang kamu sering lihat gitu. Insya Allah dari nantinya kamu akan ngelihat tulisan itu tuh penuh coretan gitu, katanya kan. Coretan sebagai tanda kalau mimpi-mimpi kamu tuh udah tercapai, dan saya lakuin itu. Saya lakuin tulis beberapa impian yang akan saya capai gitu di masa kuliah. Mungkin memang ada sih beberapa yang nggak tercapai, tapi alhamdulillah dari keseluruhan impian itu ya
itulah mungkin ya jalan-jalannya kayak ditunjukkan aja gitu untuk eh saya nggak sadar gitu, bahkan saya nggak sadar kalau mimpi itu tuh udah kecoret dan kelis. Contohnya itu kayak saya nggak pernah ngelewatin 1 tahun perkuliahan tanpa satu lomba. Maksudnya kayak di setiap tahun kuliah itu pasti ada satu lomba yang saya ikutin dan alhamdulillah rezekinya menang gitu. Nah, lomba pertama saya di Unila, Be. Di Unila. Berapa itu, Om? eh Sebenarnya bukan bukan di Unilanya sih, tapi kayak di Unilanya. Tapi yang ada ini tuh Fakultas Ekonominya. Jadi ada Oh, lembaga kelompok studi ekonomi Islam kan. Aku lupa Fose, namanya Fose apa ya, ya. bukan ya? Iya, Fose FOSEI. itu apa Nah, lupa ya kalau. forum studi ekonomi Islam gitu, Hmm. dan KC-nya Unila itu ngadain itu gitu. Jadi kita lomba pertama kali ke Lampung. Itu sih ceritanya. Terus kalau untuk kuliah, kalau Mas Trisno tadi kuda ya, kuda ada yang kupu-kupu. Nah, kalau saya itu kura-kura. Kuliah rapat. Jadi kayak biasanya ya anak ekonomi kalau di kampus saya itu tuh udah pulang jam 2 gitu ya. Maksimal jam 2 atau jam 3 lah karena udah selesai mata kuliah. Nah, kalau saya itu pulangnya jam hampir deket maghrib karena ya rapat organisasi waktu itu. Terus kayak harus PP dan jadi nyampe ke rumah itu mungkin paling paling cepet ya, paling cepet itu sebelum Isya atau jam 9 gitu. Nah, habis itu ngerjain tugas kuliah, kadang juga ngerjain tugas kuliahnya tuh di bis. Ngerjain tugas kuliahnya di bis, bahkan lucunya kalau misalkan saya nggak sempet nih, saya nggak sempet ngerjain tugas kuliah karena apa ya waktu itu, saya lupa sih gara-gara apa, tapi intinya waktu itu tuh saya nggak sempet ngerjain tugas kuliah di rumah dan nggak sempet ngerjain tugas kuliah di bis. Jadi akhirnya eh ya saya memutuskan besoknya saya nginep ke rumah teman dan saya bawa tas untuk mudik itu. Teman-teman tahu nggak kan? Untuk mudik itu ke kelas. Jadi saya sempetin di belakang dan ya segitu sih, kayak kayak kata teman saya tuh apa sih, kenapa nggak ngekos aja gitu kan ya, selama masih bisa PP aku PP gitu. Nah, jadi ya kisahnya mungkin kayak PP terus tuh kura-kura. Sebenarnya jujur mungkin lebih worth it ngekos sih, tapi ya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kemudian akhirnya saya memilih untuk tetap PP gitu kan. Terus itu em, di masa kuliah tuh IPK-nya alhamdulillah nggak pernah di bawah 3 ya. Cuma pernah dapet C, dan itu dapet C itu di semester berapa ya? AKL AKL 1 deh. PA2 deh, PA2 pengantar akuntansi 2 di Katrisno ada mungkin ya. Pengantar akuntansi 2 dan AKL, akuntansi keuangan lanjutan. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk ikut di semester pendek. Nah, baru pas di semester pendek itu akhirnya sadar, oh ya kita kan ada titik jatuhnya juga ya. Pernah juga sih ada di titik jatuh kayak di semester pendek itu tuh ya akhirnya mencoba memperbaiki gitu. Terus sampai dosen yang di semester pendek tuh nanya, kenapa kamu bisa masuk semester pendek? Ya mungkin karena nggak fokus ya waktu belajar itu gitu. Terus itu apa sih namanya? Sampailah semester 7 sebenarnya itu udah kelar semua mata kuliah. Cuman mungkin saya terhambatnya di skripsi karena waktu skripsi itu ya adalah hal-hal di eksternal yang berpengaruh ke diri saya gitu deh. Pas itu ada juga sedikit miskom karena waktu itu kena COVID juga kan. Masa-masa COVID itu masa-masa saya skripsian, jadi kayak komunikasi online itu kan lebih ini ya, lebih suka ada miskomunikasinya. Nah, makanya itu sempat pernah 1 bulan itu nggak bimbingan karena ada miskom ya gitu lah pokoknya. Akhirnya di akhir masa kuliah itu tuh sebenarnya kalau ngerjain skripsinya itu cepet ya. Maksudnya ya benar sih kalau kayak kata teman-teman tadi tuh kalau ngerjain skripsinya itu bisa
cuman beberapa minggu kalau benar-benar difokusin. Cuman yang lamanya tadi kayak diproses lobby, administrasinya dan sebagainya lah. Banyak teman-temanku juga yang terhambat di sana gitu karena mungkin kaget juga ya baru COVID dan harus merubah sistem pendaftaran skripsinya dan sebagainya gitu. Terus itu akhirnya sempet tuh jenuh jenuh kayak kayak apa sih namanya, aduh ini kapan selesainya gitu ya, kok aku mentok banget ngerjain skripsinya. Nah waktu itu tapi ada di akhir itu kan aku kerja juga ya, saya kerja di ngajar privat sama jadi kayak di sebuah toko apa ya, toko percetakan gitu punya cutting saya gitu. Nah akhirnya disitulah sih titik sadarnya saya untuk menyelesaikan skripsi karena cutting itu bilang sebenarnya lulus enggaknya kita itu pilihan, tapi kakak bakalan nyesel banget kalau kakak itu memilih untuk tidak lulus. Jadi kayak saya ke-trigger gitu untuk menyelesaikan skripsi saya dan akhirnya ya bisa selesai walaupun tidak sesuai harapan sebelumnya ya, karena sebelumnya ekspektasinya itu 3,5 tahun tuh selesai atau 4 tahun lah maksimal, tapi itu sampai 5 tahun. Nah, belum nyampe sih 5 tahun tapi hampir 5 tahun gitu. Oke, baik-baik. Jadi juga ada ini ya, ada fase fase menghilang ya. Iya, iya. Mahasiswa-mahasiswa lebih sakti daripada dosennya ya. Menghilang lebih lama daripada dosennya ya gitu. Oke, sekarang Iya, ada Be. Benar. nah, sekarang Sampai ada dosenku sampai dosenku tuh bilang ini kenapa ngilang gitu, karena kamu nikah gitu. ini nih berarti ngilangnya udah cukup lama ini. Gitu. Iya, benar-benar. Oke, kita geser ke Bro Brili. Nah, gimana nih Pak Korek nih? Dunia kampusnya seperti apa sih gitu? Oke, jadi mungkin cerita dari awal dulu ya, Be. Kayak Mm-mm. kenapa dulu aku tuh ngambil ini ya, jurusan agroteknologi ya, pertanian. Jadi Mm-mm. dulu sempat bingung juga kan waktu mendekati eh, UN, ujian nasional ya, waktu SMA. Mm-mm. Ya kan? Jadi waktu dulu sempat bingung nih, kita mau masuk ke jurusan apa nih, tentuin untuk kuliah. Jadi karena aku tuh juga jadi dari jurusan IPA waktu SMA juga, tapi kan banyak juga ya teman-teman dari IPA yang pindah ke sosum gitu, pas di perkuliahannya kan. Nah, cuman karena aku tuh udah bosan selama 12 tahun ya, kita tuh di kelas terus kan. Kalau sosum kan biasanya di kelas terus ya, jatuhnya. Jadi kita coba cari yang main-main ke lapangan, salah satunya pertanian lah itunya. Dan juga kenapa dulu aku ngambil pertanian, karena aku mikir bahwa Indonesia itu kaya akan alamnya dan kaya akan ini ya, pertaniannya. Dan salah satu alasan kita dijajah dulu juga karena rempah-rempahnya ya kan. Jadi bagaimana kita sebagai anak bangsa akan berdiri di kaki sendiri menguasai pertanian kita agar mendunia gitu jatuhnya. Jadi mensejahterakan petani, masyarakat, dan juga membawa pertanian kita ke global gitu nantinya. Dan waktu itu sempat kaget juga waktu masuk pertanian karena nggak banyak ini ngeriset pertanian ini ngapain aja gitu kan, Be. Jadi bukan hanya aku tapi teman-teman juga. Jadi kita tuh udah capek kan uh, praktikum buka lahannya, Be, ya. Dulu ada buka lahan juga kan. Jadi ada buka lahan, kita lahannya itu yang dari uh, rumput-rumput setinggi kita 170-160 cm itu yang kita buka, kita babat sampai bawah buat kita bangun bedengan tanam-tanaman nantinya dari situ. Dan kami juga kaget dalam satu kelas itu habis buka lahan ternyata disuruh buat laporannya itu minggu depan dikumpul. Dan dalam satu minggu itu bukan hanya satu laporan, bisa 2 sampai 5 laporan waktu itu. Jadi udah capek, kita buka lahan, belum lagi yang praktikum di laboratorium ya kan. Itu buat laporan juga, 1 minggu full ada laporan juga. Belum lagi yang ketika teman-teman nanti yang aktif berorganisasi gitu. Jadi waktu semester
semester 2 dan semester 3 juga sempat ini eh, apa ya, jatuh gitu. Karena Kak Babi bilang tadi, itu IPK tuh pernah di bawah 3 tuh, B. Jadi kalau di kelas itu bisa dibilang satu-satunya ya mahasiswa yang memiliki prestasi eh, mengoleksi semua nilai itu aku tuh, B. Jadi dari A sampai T itu ada waktu itu koleksi semua nilai. Jadi itu yang membedakan aku dengan mahasiswa yang berprestasi lainnya. Karena kan kalau kalau cum laude dia nggak bisa ya, nggak boleh dapat C. Kalau aku kan C, D, E, T ada semua. Itu. Jadi itu sempat ini juga, sempat down juga karena stres gitu kan, semester 3 semester 4 terus semester 5 itu kita ini masuk kelas sama adik-adik tingkat waktu itu. Jadi kalau bahasa kerennya itu pendalaman mata kuliah. Pendalaman mata kuliah. Jadi yang tadinya misalnya dapat C ya kan, atau yang di bawah B bisa kita perbaiki. Dan mumpung waktu itu pas zaman COVID ya kan. Jadi itu kesempatan baik nilai. Jatuh ya kemarin. Kita kalau di COVID kemarin itu banyak praktikum itu yang nggak dilakukan di kampus secara langsung kayak gitu. Jadi kita diserahkan sama praktikan atau asisten dosen itu untuk kita praktikum di rumah sendiri. Jadi tidak banyak waktu yang dihabiskan di kampus, tapi laporan tetap harus dikumpul. Nah biasanya laporan itu berupa dalam bentuk video dokumentasi. Jadi kayak kita nanam, ada mata kuliah tanaman obat dan rempah, itu kita tanam tuh harus buat videonya, dikumpul juga tuh setiap minggunya. Nah, waktu itu zaman-zaman COVID itu udah mulai nyusun ini gitu ya, skripsi waktu itu. Mulai nyusun skripsi, dan skripsi ini juga banyak tantangannya, baik secara kita pribadi maupun secara ini ya, administrasi juga. Karena kalau alhamdulillah kemarin tuh beruntung, kalau misalnya kan ketemu dari mahasiswa itu kan ada beda-beda ya. Dia untuk masalah skripsi itu ada tergantung pribadinya, kesibukan dosennya dan administrasinya. Kedua, selalu selalu inilah standby. Walaupun beliau sibuknya luar biasa, sempatkan waktu lah untuk anak inginnya. Jadi selama kuliah itu kayaknya banyak juga yang udah mulai nggak bisa ini ya, nggak bisa ngajar cum laude gitu kan, karena udah ngoleksi semua nilai, jadi nggak bisa kejar cum laude. Terus kita ada berjuang di tugas akhir juga. Terus banyak juga kayak untuk lomba-lomba atau mengincar prestasi yang nggak banyak aku apa ya, aku bisa dapat gitu jatuhnya. Tapi waktu itu karena udah ngoleksi semua nilai, jadi gimana ya caranya biar ada sedikit sesuatu yang bisa kita kejar mati-matian di akhir menjelang kelulusan. Itu adalah waktu menyusun tugas akhir. Jadi waktu tugas akhir kan ada ujian komprehensif ya, ujian komprehensif. Jadi waktu itu aku sempat nanya, waktu menjelang ujian komprehensif, sekitar berapa ya, sekitar seminggu belum buka tuh, sempat nanya ke ini, teman yang ada dari tim Forum Indonesia Muda yang satu jong itu, namanya Kak Fauzia, dia dosen juga sekarang. Jadi, Kak, bisa nggak ya? Aku kan mau ujian kompre gitu. Nah, bisa nggak ya nilai kompre kita dapat 100 gitu? Karena aku ngajarnya 100 tuh, Be, kompre. Walaupun memang mustahil ya, karena itu kalau kami kemarin dapatnya 4 penguji jatuhnya.
satu dosen pembimbing, 3 penguji. Jadi kan mustahil ya, berarti masing-masing dosen harus ngasih 100 dong kalau kita bisa dapat 100. Jadi aku bilang, kalau misalnya dia dalam bentuk objektif, bisa jadi. Nah, kalau misalnya di dalam bentuk esai, pertanyaan kayak gitu, belum ada sejauh ini yang dapat 100 gitu. Paling-paling tuh mungkin 90-an ya, mentoknya gitu kan. Nah, jadi semenjak itu memang ini ya, memang kalau dipikir-pikir nggak mungkin juga, tapi aku coba kan, jadi kita pasang target yang sama kayak dibilang Kak Maya tadi, pasang target di, ada tuh di apa, kayak jadwal schedule agenda gitu, kita pasang target di hari ini, kita kompre, besoknya kan itu ngambil nilai, besoknya kita ngambil nilai 100, dan itu udah otomatis A dong. Kalau A kan 85 ya, dia minimal 85 A. Jadi waktu itu udah kompre, dan di ini ya, di sesi terakhir pas berbincang dengan dosen itu, dosen tuh nyebut nilai waktu itu. Nah, nilainya itu ternyata mendapat 89,25 waktu itu, mendapat 89,25. Nah, itu dari dosen pembimbing ngomong. Nah, tapi waktu itu setelah kita berhasil menyelesaikan studi dan menjadi sah ya, mendapat gelar ya. Tapi walaupun belum wisuda waktu itu, ya kan foto-foto tuh merayakan tuh Kak. Nah, merayakan sampai sore itu aku baru tahu ternyata ada dosen yang penguji tadi, dia dari apa, dari ruangannya gitu kan, kebetulan dekat ruangannya, dia bilang, wah brilian, belum pulang juga katanya, masih foto-foto, karena kebetulan siang itu teman-teman belum datang, jadi baru bisa sampai sore, sekitar jam 6 lah kami di kampus. Dan itu waktu itu dosen tuh bilang, tadi dia teriak, wah Dylan tadi mantap, dia nilainya tinggi, 89,25, pecah rekor katanya, pecah rekor. Aku juga nggak percaya kalau itu bahkan pecah rekor. Entah untuk seangkatan atau ini ya, kalau jurusan mungkin banyak yang lebih pintar ya, Bea. Mungkin bisa jadi untuk seangkatan atau yang untuk satu konsentrasi kayak gitu jatuhnya. Karena kemungkinan selama Bapak itu ngajar, karena dia masih dosen muda juga, baru kali itu ngelihat kompre yang dapat nilai hampir nyentuh 90 gitu. Jadi itu selama aku kuliah kemarin, jadi ngejarnya pas di akhir-akhir, karena di awal banyak keplesetnya. Oke, oke, oke. Ya ini banyak kan beberapa ngejar di akhir ya gitu ya. Oke, tapi untungnya sih bisa kekejar ya, gitu. Kayak ini balik lagi ya ke Babe, cerita lagi gitu. Yang jadi kalau Babe ketika dulu kuliah, yang tadi buat list itu beberapa masih ingat ya, kayak menjadi salah satu wisudaan terbaik. Karena saat itu tuh kayak kalau wisudaan terbaik itu hawanya, auranya tuh kayak beda gitu ya. Menjadi wisudawan terbaik, kemudian lulus 3,5 tahun, kemudian wisuda lulus 3,5 tahun, eh, dua itu terus apa ya? Aku ingat beasiswa sih, dulu beasiswa. Jadi dan beberapa target-target lainnya ya, kecil-kecil aku nggak ingat, tapi 3 hal ini yang Babe ingat, kayak wisuda 3,5 tahun, Babe dapatnya 3,8 tahun gitu, masih di bawah 4 tahun. Kemudian wisudawan terbaik alhamdulillah dapat fakultas, kemudian IPK target 3,5, dapatnya mepet 3,55. Karena kan ditulis ya, bener-bener Babe tulis gitu ya target. Kemudian beasiswa dulu. Yang penting kan kalau Babe, kalau teman-teman tadi mungkin punya background kenapa milih jurusan itu ya, secara pribadi Babe saat itu milih jurusan pada tahun 2009. Kalian masih tahu, masih manual pakai uret-uret gitu, diwarnain gitu pada tahun 2009. Jurusan agroteknologi atau agro ekoteknologi, beberapa kampus ada kata ekonya, itu yang paling banyak menerima mahasiswa kuotanya. Ingat banget 120.
gitu. Nah, background Babe itu bukan dari SMA negeri. Walaupun Babe itu saat SMP Babe di Jawa di Boyolali. Kemudian ketika SMA Babe balik ke Lampung dan kodratullahnya Babe tidak diterima di SMA negeri manapun. Masuklah ke salah satu SMA swasta yang baru umur 4 tahun. Babe kalau nggak salah angkatan ke 3 atau keempat gitu. Literally masih ya angkatan keempat deh. Bayangkan sekolah SMA angkatan keempat belum ada jurusan IPA, baru ada di zaman Babe. First angkatan pertama ada IPA-nya itu angkatan Babe. Kemudian Babe harus kuliah dan pesan dari ibu. Babe ini single parent ya, sejak sejak kecil ayah Babe sudah nggak ada gitu. Single parent, ibu cuma berpesan, Li, kalau kita kalau sekolah harus di negeri kalau mau kuliah gitu. Jadi eh akhirnya daftar IAIN, dulu masih IAIN Raden Intan Lampung ya, kemudian sama Universitas Lampung gitu ya. Tadi itu milihnya itu yang paling banyak, dan jurusan pilihan kedua itu kehutanan. Pas SMPTN aku nggak tahu jawab apa. Dulu SMPTN itu tes ya. Kalau tahun beberapa selanjutnya SBMPTN terus berubah lagi lah. Pokoknya intinya ujian yang tes gitu. Itu udah nggak tahu. Untungnya Babe kan dari keluarga yang kurang mampu saat itu ya. Jadi Babe pas lagi pakai tabungan ke Bandar Lampung daftar. Kemudian ada yang jualan buku SBMPTN gitu tes. Akhirnya pulang, bawa pulang, belajar sendiri sebisanya ngoret-ngoret gitu ya. Dulu mana ada internet zaman bahla itu mah, ya Allah gitu kan. Belajar sendiri ngoret-ngoret gitu. Sampai kemudian tes, dari tes itu Babe setiap malam baca Yasin sampai pengumuman. Aku kan nggak punya ekspektasi bahwa ya Allah dari kampung keterima. Jadi dari desaku tuh yang keterima cuma 2 orang, aku dan kakak sepupuku. Nah, kakak sepupuku ini udah pinter, masuk SMA-nya juga SMA bagus gitu ya. Beda dengan hamba sahaya ini yang emang middle, nggak pinter gitu ya, nggak pinter-pinter amat gitu. Kemudian akhirnya milih agroteknologi, masuklah di jurusan agroteknologi. Dulu saat masuk awal eh itu ini sambil cerita mungkin Babe agak dominan hari ini nggak apa-apa ya guys. Eh di saat awal masuk kuliah itu target Babe adalah IP-nya kan semester 1 gitu ya. IP-nya mau lebih besar dari anak SMA negeri. Sesimpel itu. Karena kayak ya Allah, sampai sekarang itu aku sering masih diledek sama temenku, Ali S2 S3 mah di Jepang, SMA nggak sanggup masuk negeri. Itu kayak tapi ya itu karena di SMA itu ya ya udah target apa ya, itu adalah history atau sebuah destiny yang harus Babe alami, masuk ke SMA swasta yang nggak ada apa-apa gitu. Padahal di SMP itu aku bisa nonton, bisa baca buku Harry Potter pada zaman segitu. Di SMA aku mah nggak ada, kelas nggak ada gitu. Sangat drop banget gitu kan.